Diam-diam, kelenteng kuning menaruh hati kepada sang pangeran, berhayal mereka akan menjadi pendampingnya. Halo guys, kembali lagi di channel Aura dan Audia. Yeay, sekarang aku mau cerita rakyat lagi nih guys, yaitu dongeng Ande-Ande Lumut. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ande-Ande Lumut. Kisah ini menceritakan tentang pertemuan antara Pangeran Kusumayuda dari Banyuarum dan seorang gadis bernama Klething Kuning, dan saling mencintai namun sempat terpisah dalam waktu yang lama. Kemudian muncullah seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut yang tidak lain adalah Pangeran Kusumayuda yang selama ini dirindukan dengan Klething Kuning. Dan akhirnya mereka bersatu kembali. Dahulu kala ada seorang pangeran tampan yang bernama Pangeran Kusumayuda dari Banyuarum. Pada suatu hari, pangeran dan beberapa pasukan pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara perempuan yang berteriak kesakitan. Ia pun mencari asal suara itu. Ternyata, ia melihat ada seorang gadis cantik yang sedang memegangi kakinya. Pangeran Kusumayuda iba terhadap gadis cantik itu. Ia pun berniat untuk menolong gadis itu. Setelah mengetahui nama gadis itu adalah Klething Kuning, bersama pasukannya, Pangeran Kusumayuda mengantarkan gadis itu pulang. Diam-diam, Klething Kuning menaruh hati kepada sang pangeran. Begitu pula dengan Pangeran Kusumayuda. Setelah peristiwa itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Waktu terus berlalu. Tak terasa, tahun pun berganti. Kini, tersiar kabar ada seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut. Waktu terus berlalu. Tak terasa, tahun pun berganti. Kini, tersiar kabar ada seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut sedang mencari calon istri. Semua gadis di desa itu pun sibuk membicarakan tentang ketampanan sosok Ande-Ande Lumut dan berhayal mereka akan menjadi pendampingnya. Para gadis di desa itu pun sibuk mempercantik diri mereka agar terpilih oleh Ande-Ande Lumut. Hanya Klething Kuning yang tidak tertarik dan enggan datang ke pesta tersebut. Klething Kuning selalu terkenang dengan Pangeran Kusumayuda. Ketika ia asik-asik melamun, saudara-saudaranya mengajak untuk pergi ke pesta Ande-Ande Lumut, pemuda tampan yang sedang mencari calon istri. Ketiga kakaknya membujuk Klething Kuning untuk pergi ke pesta itu. Setelah ketiga kakaknya pergi terlebih dahulu, akhirnya Klething Kuning pergi juga ke pesta itu. Untuk sampai ke sana, semua orang harus menyeberangi sungai yang besar dan dalam. Para gadis tersebut kebingungan karena mereka menggunakan pakaian yang bagus. Maka, tidak sampai hati mereka mengotori pakaian yang mereka kenakan. Kemudian, muncullah seorang Yuyu Kangkang, penjaga sungai yang terbentuk kepiting raksasa. Yuyu Kangkang menawarkan bantuan kepada mereka untuk menyeberangi sungai dengan syarat mereka memberikan ciuman kepada Yuyu.
Kalian tentu tidak ingin terlambat menghadiri pesta itu, bukan? Jadi, siapa yang lebih dahulu aku bawa menyeberangi sungai, kata Yuyu Kangkang. Para gadis itu langsung menyetujukan karena mereka ingin segera tiba di pesta tersebut. Lalu, satu persatu gadis-gadis diantarkan oleh Yuyu. Dan mereka memberikan ciuman kepada Yuyu Kangkang. Kelenting kuning memutar otaknya, guys, mencari cara agar ia dapat tiba di seberang sungai tanpa harus mencium Yuyu Kangkang itu. Ia pun mendapatkan caranya. Kelenting kuning pun memberikan syarat kepada Yuyu Kangkang. Ia bersedia mencium Yuyu dengan syarat Yuyu Kangkang harus memejamkan matanya. Yuyu Kangkang itu pun menyetujuinya. Setibanya di seberang sungai, Yuyu Kangkang menagih janji untuk menciumnya. Lalu, Kelenting kuning menyuruh Yuyu Kangkang untuk memejamkan matanya. Dan Kelenting kuning mengambil sebuah apel yang kemudian ditempelkan pada Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang merasa senang sekali karena semua gadis-gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis-gadis yang mencium Yuyu Kangkang memiliki bekas garis merah di bibirnya, kecuali Kelenting kuning. Yuyu Kangkang merasa senang sekali karena semua gadis-gadis tadi telah berhasil dikelabuinya. Semua gadis-gadis yang mencium Yuyu Kangkang memiliki bekas garis merah di bibirnya, kecuali Kelenting kuning yang tidak mencium Yuyu Kangkang itu. Kelenting kuning tersenyum sendiri karena ia berhasil mengelabui Yuyu Kangkang tersebut. Setibanya di tempat pesta, para gadis-gadis cantik itu merasa ada yang aneh pada diri mereka. Ternyata mereka baru menyadari bahwa ada bekas garis merah di bibirnya. Ande-ande lumut dapat segera mengetahui bahwa Kelenting kuning yang pantas menjadi pendampingnya, karena hanya ia yang dapat mengalahkan tipu daya Yuyu Kangkang. Kelenting kuning sangat berbahagia bertemu dengan ande-ande lumut, karena ternyata Pangeran Kusumayuda yang selama ini ditunggunya adalah ande-ande lumut. Kemudian mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Tamat. Itulah cerita rakyat tentang ande-ande lumut, guys. Sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton ya.